Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Muncul kekhawatiran terkait keterbukaan atas proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, meminta dibentuknya tim koneksitas antara KPK dengan TNI demi menjamin rasa keadilan hingga memudahkan proses penanganan perkara. Penanganan dugaan korupsi yang menyeret Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi kini menjadi perdebatan setelah KPK menetapkan Kabasarnas dan Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka bersama 3 pihak swasta. Namun kasus Henry dan Afri akhirnya diserahkan ke Puspom TNI melalui mekanisme TNI karena keduanya merupakan perwira TNI aktif. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman mengatakan, agar tidak terjadi rebutan kewenangan, maka harus dibentuk tim koneksitas antara KPK dan TNI. Tim koneksitas akan lebih menjamin rasa keadilan hingga memudahkan proses penanganan perkara. Sekarang perlu duduk bersama antara Puspom TNI dan KPK. Puspom TNI dan KPK bisa menggunakan pasal 89 KUHP, yaitu dibentuk tim koneksitas. Tangani saja bersama. Kalau ditangani bersama, bisa diskusi, tidak ada saling curiga, tidak ada ego sektoral, tidak ada disparitas penanganan. Kalau ditangani sendiri-sendiri, KPK tangani sipil, POM TNI tangani militernya. Khawatirnya ada disparitas. Yang satu dituntut tinggi, yang satu dituntut rendah. Yang satu divonis tinggi, yang satu divonis rendah. Bahkan dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland, ada 5 tersangka TNI yang kemudian tidak dilanjutkan perkaranya. Nah, kita tidak ingin itu terulang. Maka ke depan, kalau yang lalu kita tutup bukunya, yang ke depan ini saya berharap KPK dan Puspom TNI bentuk tim koneksitas, tangani bersama, jangan ada yang dilindungi atas nama apapun, selesaikan sampai tuntas. Nah, Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan, mekanisme koneksitas bisa membuat KPK berwenang melakukan penyidikan termasuk penetapan tersangka. Tentunya mekanisme yang harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Dan dalam konteks ini, kalau kita baca dalam pasal 89 KUHP, tentunya di sana penanganannya dilakukan dalam lingkup peradilan umum, kecuali dalam hal memang ada yang dikecualikan karena suatu hal tentunya mendapat izin dari Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, bunyi KUHP-nya begitu. Jadi walaupun sekarang mungkin Menteri Kehakiman tidak ada ya, tapi bunyi KUHP-nya seperti itu. Sehingga dalam perspektif ini, kalau dikatakan apakah KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka begitu ya, tentu kalau dilakukan dalam mekanisme koneksitas bisa. Tapi dalam konteks sendiri tentunya ini kemudian ada beberapa hal yang menghalangi itu. Dalam pertemuan Jumat lalu antara KPK dan TNI diakui sempat ada pembicaraan terkait penyelesaian kasus ini secara koneksitas, namun dibutuhkan proses administrasi. Kemarin ketika di KPK ada keinginan untuk diselesaikan secara terpisah dan kemudian akan diselesaikan secara koneksitas. Ini kan membutuhkan proses administrasi. Sehingga yakin saja bahwa ini tidak akan ditutup, ini akan segera dibuka. Karena komitmen Panglima TNI jelas bahwa segala tindak pidana yang mengganggu rakyat, yang melukai rakyat, kemudian ketika tindak pidana itu terkait dengan keuangan negara, ketika tindak pidana itu terkait dengan kedaulatan negara, Panglima tidak akan keras untuk melakukan pemeriksaan itu. Tim Liputan Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.